Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Baik. Baik. Nah, kalian di rumah apa sering belajar di luar rumah? Ya, Bu. Ya, pasti kalian banyak di rumah kan, karena kalian sekarang lagi sistem belajar dari rumah. Contohnya hari ini kita akan belajar bersama melalui kegiatan hari ini melalui video Zoom. Nah, untuk memulai pembelajaran hari ini, siapa yang ingin memimpin berdoa? Mbak Siva mau? Apa Mas Ubay yang mau? Ya, silakan Mas Ubay. Dipimpin teman-temannya untuk berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah ya Ya, terima kasih. Hari ini kita akan belajar apa? Kalian sudah tahu apa belum? Sudah tahu apa belum? Belum. Ya, kalian hari ini akan belajar mengenai benda-benda yang ada di sekitar kalian. Coba kalian amati benda-benda yang ada di rumah kalian. Sebutkan salah satu. Dari Mbak Siva, sebut di sampingmu ada apa? Ada apa Mbak Siva? Ya, Mbak Keisha selanjutnya. Di sampingnya ada apa? Garis. Garis. Mbak Anggun. Pensil. Pensil. Mas Ubay. Buku. Mbak Aisyah sekarang. Jendela. Ya. Nah, kalian kan sudah tahu banyak benda yang ada di sekitar kalian. Dan kalian juga sudah tahu bahwa semua benda tersebut tidak terbuat dari bahan yang sama. Contohnya, pensil dan buku. Beda kan bahan pembuatnya? Yang satu terbuat dari kayu dan yang satu terbuat dari kertas. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, kalian akan belajar mengenai jenis-jenis bahan penyusun benda. Contohnya kaca, logam, karet. Kemudian yang kedua, kalian akan belajar mengenai bagaimana cara musyawarah, bisa bersama teman kalian ataupun bersama keluarga kalian. Terus yang ketiga, kalian akan belajar cara mengukur panjang benda. Kalian kan tadi ada yang menyebutkan bahwa ada penggaris. Nah, itu merupakan salah satu alat ukur yang biasa digunakan untuk mengukur benda. Nah, Bu Kiki akan menampilkan bahan ajar. Jadi nanti kalian akan mendownload bahan ajar ini pada WhatsApp group. Sudah Bu Kiki dan Bu Risa kirimkan, jadi nanti ketika kalian selesai pembelajaran ini, kalian bisa mendownloadnya.
sudah tampak di layar kalian? Ada tulisan berjudul benda di sekitarku. Sudah. Nah, di situ kalian akan belajar dalam 1 hari menggunakan bahan ajar ini. Kalian sudah bisa mengerjakan evaluasi, materi, dan juga ada bahan ajar. Selain itu ada lembar kerja siswa. Coba Mbak Geisha baca pada bagian atas yang pagi hari. Pagi hari setelah bangun tidur, Raka pergi ke kamar mandi untuk membersihkan badan. Setelah itu Raka merasa lapar dan ternyata peralatan makan masih tetap rapi di dapur. Nah, tolong bantu Raka untuk mengambil peralatan dibutuhkan untuk makan yang terdapat di dapur. Ya, terima kasih Mbak Geisha. Jadi, setelah kalian membaca bacaan tersebut, kalian akan melakukan langkah sesuai yang ada pada bahan ajar ini. Rakanya dilambangkan dengan gambar orang. Nah, coba kalian menjadi seperti Raka. Ketika kalian makan dan peralatan makan kalian masih tertata di rak dapur, apa yang akan kalian ambil pertama? Apa? Sendok. Nah, coba Bu Kiki ya. Nanti akan ada apa? Terdengar atau tidak suaranya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap semangat dalam belajar tematik hari ini. Bersama dengan Bu Kiki dan Bu Risa. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, apakah kalian sudah membuka Wantas PDF yang belum dikirimkan? Bila sudah, coba kalian buka pada bagian bahan ajar. Sekarang coba kalian amati benda-benda yang ada di sekitar kalian. Apakah benda-benda di sekitar kalian terbuat dari bahan yang sama? Tidak, kan? Benda-benda di sekitar kalian terbuat dari bahan yang sama. Ada yang terbuat dari kayu, kertas, dan plastik. Contoh bahan yang terbuat dari kayu adalah meja, kursi, dan pintu. Contoh benda yang terbuat dari kertas adalah buku, kardus, topi ulang tahun. Sedangkan contoh benda yang terbuat dari plastik adalah botol, kantong kresek, jas hujan, dan lain-lain. Selain dari 3 bahan tersebut, ada juga benda yang berasal dari bahan kaca, logam, dan karet. Hari ini kita akan belajar mengenai benda-benda yang terbuat dari bahan kaca, logam, dan juga karet. Selain itu, kalian juga akan mempraktikkan bagaimana mengukur benda yang ada di sekitar kalian. Kalian akan menceritakan pengalaman kalian ketika kalian melakukan musyawarah. Sekarang, simaklah penjelasan dari Bu Kiki dan Bu Risa. Peralatan yang sering kita gunakan saat makan adalah
Coba Mbak Anggun jawab. Sendok yang biasa Mbak Anggun untuk makan itu terbuat dari bahan apa? Logam. Logam. Ya, coba kita lanjutkan penjelasannya. Ya, sendok yang sering kita gunakan pada saat makan terbuat dari logam. Logam memiliki sifat yang kuat, dapat dibentuk dan dapat menghantarkan panas dengan baik. Sekarang kalian amati piring yang dipegang Burisa ini ya. Piring ini terbuat dari kaca. Kaca memiliki sifat yang tidak kuat atau mudah pecah, dapat dibentuk dan tidak tahan panas. Setelah makan, kalian pasti semangat belajar, bukan? Coba kalian amati benda yang dipegang oleh Bu Kiki. Benda apakah ini? Ya, betul. Ini adalah penghapus. Penghapus ini terbuat dari bahan karet. Karet memiliki sifat yang kuat, dapat dibentuk, dan tidak dapat menghantarkan panas dengan baik. Selain penghapus, kalian juga membutuhkan penggaris untuk kalian belajar. Penggaris. Nah, tadi dari penjelasan yang Bu Kiki dan Bu Risa sampaikan pada video tersebut, Bu Kiki dan Bu Risa menyebutkan bahan apa saja. Mbak Siva mana Mbak Siva? Ya, Mbak Siva tadi di video tersebut ada berapa benda yang Bu Kiki dan Bu Risa sampaikan? Ada berapa Mbak Siva? Oke, Mbak Aisyah aja deh. Ada berapa Mbak Aisyah? Ada 3. Nah, 3 tadi bendanya apa saja? Yang pertama apa? Piring. Sendok. Sendok. Yang kedua? Piring. Piring. Yang ketiga? Apa ya? Penghapus. Penghapus. Pintar. Penghapus. Nah, kalian di rumah pasti punya penggaris kan? Punya. Coba tunjukkan ke layar. Kayak gini. Nah. Ya, terus kalian juga ada buku tema 3. Punya kan di rumah seperti ini? Coba diambil dulu buku tema 3-nya. Nah, sudah. Coba ya. Nanti setelah penjelasan dari Bu Risa dan Bu Kiki yang ada di video, kalian nanti akan belajar untuk mempraktekkan seperti yang ada di video. Jadi sekarang disimak dulu ya videonya. Ini terbuat dari plastik. Ayo kita gunakan penggaris ini untuk mengukur benda yang ada di sekitar kalian. Jika kalian memiliki penggaris, mari kita amati. Di penggaris ini ada satuan panjang sentimeter. Mari kita belajar mengukur bersama-sama. Di sini Kiki mempunyai buku tematik. Yuk kita ukur panjang dan lebar buku tematik. Panjang buku tematik ini adalah. Coba buku tema kalian ditaruh di depan kalian seperti ini. Nah, setelah itu coba ukur panjangnya buku tema kalian menggunakan penggaris kalian.
selesai. Panjangnya berapa Kak Gesya? Panjangnya berapa Mbak Gesya? 21. 21,5 Ya, meter. 29,5 cm dan lebarnya. Nah, sekarang coba kalian hitung lebarnya pakai penggaris juga. Mbak Siva sudah selesai menghitung? Ya, berapa lebarnya? Coba Mas Ubay ulangi, tadi Mbak Siva menyebutkan lebarnya berapa? Ya, terima kasih. Coba kita lanjutkan videonya. 21 cm. Kalian tadi sudah belajar mengenai sifat benda. Coba perhatikan tempat sampah yang ada di rumah kalian. Terbuat dari bahan apakah tempat sampah tersebut? Mbak Anggun, di rumah pasti ada tempat sampah kan? Ya. Ya, terbuat dari apa tempat sampahnya? Plastik. Dari plastik. Sifatnya plastik apa? Dia tahan air atau tidak Mbak Anggun? Tahan air. Tahan air. Ada yang tembus pandang atau tidak? Tidak. Tidak, ya. Kebanyakan tempat sampah banyak yang terbuat dari plastik. Sekarang coba kalian amati apakah jumlah tempat sampah di rumah kalian sesuai dengan jumlah keluarga kalian. Apakah keluarga kalian sudah memiliki kesadaran mengenai menjaga lingkungan? Coba kalian musyawarahkan bersama teman kalian bagaimana cara meningkatkan kebersihan di rumah. Apakah kalian tahu apa itu musyawarah? Coba siapa yang ingin menjawab ya? Apa itu musyawarah? Coba angkat tangan salah satu. Siapa? Mas Ubay. Ya, apa Mas Ubay? Musyawarah itu apa? Ya. Ya, Mas Ubay, terima kasih. Coba kita dengarkan penjelasan dari Musyawarah itu. adalah kegiatan diskusi di mana setiap orang berhak menyampaikan pendapat. Musyawarah dilakukan untuk menyelesaikan suatu masalah agar tercapainya kesepakatan
bersama, tanpa memaksa pendapat salah satu pihak. Apakah kalian sudah memahami penjelasan yang Ibu Vicky dan Bu Risa sampaikan? Coba kita ulangi poin-poin penting mengenai materi hari ini. Nah, coba kita bersama-sama simpulkan. Dari video tersebut, tadi Bu Kiki dan Bu Risa menjelaskan mengenai apa? Yang pertama, tadi menjelaskan mengenai apa? Benda. Benda. Sifat benda. Jenis dan sifat bahan penyusun benda. Kemudian yang kedua menjelaskan mengenai Musyawarah. Sebelum musyawarah, yang tadi mengukur secara bersama-sama. Cara mengukur. Betul, cara mengukur benda. Kemudian yang ketiga tadi belajar mengenai musyawarah. Musyawarah, pintar. Yaitu mengenai sifat-sifat bahan penyusun benda seperti logam, kaca, dan plastik. Dari bahan-bahan tersebut bisa dibuat menjadi benda-benda. Contohnya penggaris yang dapat digunakan untuk mengukur benda-benda yang ada di sekitar kalian. Selain itu, plastik juga dapat digunakan untuk membuat tempat sampah. Semakin banyaknya tempat sampah yang ada di rumah menunjukkan tingkat kesadaran akan kebersihan lingkungan sekitar kita. Untuk meningkatkan kesadaran tersebut dapat dilakukan dengan musyawarah bersama keluarga dan teman-teman kalian. Sekian penjelasan dari Bu Kiki dan Bu Risa. Apakah ada pertanyaan mengenai pembelajaran hari ini? Bila ada, silakan kalian klik logo yang ada di OneTouch PDF yang Bu Guru kirimkan. Sebelumnya, kita akhiri pembelajaran hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, jangan lupa untuk makan makanan yang bergizi serta cukup beristirahat agar kalian tetap sehat. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi adalah video pembelajaran, di mana kalian akan mendengarkan penjelasan dari Bu Risa dan Bu Kiki sampaikan mengenai materi hari ini. Kayaknya ada yang dari tadi nggak anteng. Siapa ayo? Yang dari tadi tangannya ke atas, ke samping, ke depan, dan ke belakang. Siapa? Ayo. Merasa mengantuk ya? Coba. Bu Kiki ingin kalian menaruh dua tangan kalian ke depan seperti ini. Sudah? Coba tepukan 3 jari kalian. Ya. 3 jari, 3 jari. Kelihatan siapa yang mengantuk. Coba tepukan 1 jari kalian. 5 jari. 4 jari. Ya, sudah. Semoga sedikit meningkatkan semangat kalian. Ayo kita melanjutkan materi hari ini. Tadi setelah Rudi mengambil sendok, kemudian Rudi akan mengambil apa? Garpu. Garpu. Coba kita klik. Di sini ada apa? Nah, ternyata pada garpu ini berisi bahan ajar, di mana bahan ajar ini berisi materi yang bisa kalian baca secara online. Jika kalian belum memahami penjelasan pada video sebelumnya, kalian bisa membaca materi di sini. Jelas?
Nah, di sini tadi ada kegunaan benda berdasarkan logam, kaca maupun karet. Kemudian di sini juga ada penjelasan mengenai musyawarah. Dan yang terakhir ada ini, bagaimana cara menghitung konversi satuan. Setelah kalian tadi mengukur menggunakan satuan panjang cm, kalian bisa merubahnya menggunakan satuan panjang. Di sini ada meter, kemudian sentimeter, kemudian ada milimeter. Tidak begitu jelas ya pada tampilannya ya? Iya. Ya, jadi nanti kalian bisa mendownload pada bahan ajar yang sudah Bu Kiki kirimkan di WhatsApp group, sehingga kalian bisa melihatnya dengan jelas. Nah, ini tadi yang ada kilometer, hektometer, dekameter, meter. Di mana ketika kalian turun satu tangga, kalian akan mengkalikan hasil perhitungan kalian. Yaitu setiap turun satu tangga dikalikan 10, dan ketika setiap naik satu tangga, maka akan dibagi dengan 10, seperti contoh yang ada pada bawah ini. Terus selanjutnya, setelah Rudi mengambil setelah Raka mengambil sendok dan garpu, apa yang diambil oleh Raka? Piring. Piring. Nah, di sini berisi lembar kerja peserta didik ataupun berisi tugas-tugas kalian yang bisa kalian kerjakan bersama orang tua kalian di rumah ataupun kakak untuk membantu kalian mengerjakan tugas-tugas ini. Jika kalian ada yang belum dipahami, kalian bisa bertanya pada Bu Kiki atau Bu Risa melalui WhatsApp. Ada logo bantuan tadi di bahan ajar, nanti Bu Kiki jelaskan. Nah, di sini ada 3 lembar kerja. Yang pertama, kalian akan mengelompokkan seperti ini. Nah, ini kalian akan mengisi pada bagian-bagian yang kosong, yaitu sifat bahan kaca, sifat bahan logam, dan sifat bahan karet. Kemudian menyebutkan contoh bendanya. Setelah itu, kalian akan membuat kelompok bersama teman-teman kalian. Kalian berkelompoknya tidak langsung di rumah teman kalian ya, tetapi menggunakan WhatsApp pribadi. Jadi kalian akan bisa teleponan ataupun video call bersama teman-teman kalian untuk memusyawarahkan mengenai itu jumlah tempat sampah yang ada di rumah kalian. Kemudian yang ketiga yaitu kalian akan mengukur benda-benda di rumah kalian. Ada pintu, papan tulis, meja, jendela, dan kursi. Kalian bisa mengukurnya menggunakan meteran ataupun penggaris ataupun benda yang lain yang biasa digunakan sebagai alat ukur. Dan yang terakhir, setelah Raka mengambil piring, Raka mengambil minum. Minumnya ditaruh di apa? Gelas. Kita klik gelas. Nah, tadi kalian kan sudah mendengarkan penjelasan dari Bu Kiki dan Bu Risa. Kemudian kalian juga sudah membaca bahan ajar. Kemudian kalian juga sudah mengerjakan tugas individu maupun berkelompok. Dan yang terakhir kalian harus mengerjakan lembar evaluasi atau ulangan harian.
di sini Bu Kiki dan Bu Risa ingin mengetahui seberapa paham sih kalian mengenai materi yang sudah dijelaskan. Kalian akan menjawab soal pada Google Form ini. Nah, setelah kalian menyelesaikan semua itu, kalian kan tadi sudah mengambil sendok, garpu, piring, gelas. Nah, semua peralatan itulah yang dibutuhkan oleh Raka untuk makan. Selesai sudah tugas kalian untuk membantu Raka mengambil peralatan untuk makan. Dan selesai sudah pembelajaran hari ini. Jadi nanti kalian bisa mengklik pada logo WhatsApp ini untuk bertanya pada Bu Kiki dan Bu Risa mengenai materi yang belum kalian pahami. Nah, di sini kalian akan langsung terhubung dengan nomor WA Bu Kiki dan Bu Risa. Apakah ada yang ditanyakan dari penjelasan Bu Kiki hari ini? Tidak ada, semua sudah memahami mengenai penjelasan Bu Kiki? Sudah, ya. Jadi tugas kalian adalah setelah ini kalian bisa mendownload OneTouch PDF atau bahan ajar yang sudah Bu Kiki kirimkan pada WA Group. Kalian bisa meminta tolong pada orang tua kalian ataupun kakak kalian untuk membantu. Setelah itu, bantulah Raka untuk mengambil semua peralatan yang dibutuhkan untuk dia makan dengan cara mengklik pada setiap simbol benda. Jelas? Ketika kalian sudah menyelesaikan semua tahap itu, kalian berarti sudah mengerjakan ataupun memahami materi pada satu pertemuan ini. Ya, terima kasih. Tadi juga kita sudah menyimpulkan kita hari ini belajar mengenai apa, yaitu sifat benda, bagaimana cara mengukur benda dan mengkonversi satuan panjang. Tadi juga sudah dijelaskan pada bahan ajar. Kemudian yang terakhir, kalian juga sudah memahami mengenai apa itu musyawarah. Nah, untuk mengakhiri pertemuan pada hari ini, sebaiknya kita apa? Harus berdoa. Berdoa. Juga Mbak Keisha yang dari tadi sudah gerak kanan kiri. Memimpin berdoa ya. Duh, kok tidak mau? Siapa? Mbak Anggun mau? Apa Mas Ubay lagi? Ya, Mas Ubay silahkan memimpin berdoa lagi, soalnya cewek-ceweknya pada malu. Ini sudah selesai pembelajaran hari ini. Kalian masih ingin belajar di rumah atau ingin belajar ke sekolah? Di sekolah. Ya, dengan cara ketika kalian ingin secepatnya belajar ke sekolah, maka kalian juga harus mematuhi
peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu dengan sekarang belajar dari rumah. Dan ketika kalian keluar, kalian harus memakai apa? Masker. Masker, pintar. Semoga pembelajaran hari ini yang Bu Kiki dan Bu Risa sampaikan dapat bermanfaat dan menambah ilmu kalian. Tetap jaga kesehatan dan selalu patuhi protokol dan lindungi keluarga kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.